Baik, kita akan mulai. Saya share screen dulu ya. Monggo Bu. Oke. Ya, baik. Oke, kita segera mulai ya. Jadi hari ini kita mau membahas bersama-sama mengenai citra tubuh. Citra tubuh ini adalah sebuah topik yang sebetulnya sudah sangat akrab gitu ya dengan kita semua. Nah, oleh karena itu, kesempatan berharga ini kita mau fokuskan untuk tahu ya bagaimana cara mengembangkan citra tubuh yang positif. Nah, pertama-tama mari kita menyamakan pemahaman dulu mengenai citra tubuh. Nah, citra tubuh ini merupakan konsep multidimensi. Ya, kalau kita bisa sama-sama lihat di slide, ada 3 dimensi, yaitu ada persepsi mengenai tubuh dan seberapa akurat persepsi tersebut dibandingkan dengan standar yang objektif. Nah, mungkin gambar pertama ini bisa membantu ya. Seperti kita lihat bahwa si gadis ini tubuhnya sebetulnya segini ukurannya, tapi dia memiliki persepsi bahwa tubuhnya itu lebih besar dari yang senyatanya. Nah, ini persepsi. Kemudian juga ada dimensi pikiran mengenai tubuh. Mungkin bisa dibantu dengan gambar kedua. Ini ya, si cowok ini dia sedang berpikir sesuatu nih ya tentang cowok kekar ini. Mungkin dia berpikir bagaimana ya seandainya tubuhku bisa sekekar cowok ini, atau bagaimana ya caranya supaya tubuhku bisa sekekar cowok ini gitu ya. Jadi pikiran kita ikut menyumbang dalam citra tubuh kita. Kemudian juga dimensi ketiga adalah perasaan atau emosi mengenai tubuh. Apakah kita merasa bangga, malu, puas, tidak puas terhadap tubuh kita. Nah, itu juga berperan dalam citra tubuh kita. Nah, sekarang kita akan pahami dulu gitu ya, bahwa citra tubuh itu bisa dibedakan menjadi citra tubuh negatif dan citra tubuh positif. Nah, saya akan mulai dengan membahas yang mungkin lebih populer, lebih akrab, kita lihat, dan memang sejauh ini paling banyak misalnya jurnal-jurnal penelitian itu paling banyak memang meneliti tentang citra tubuh negatif. Kita bahas dulu tentang citra tubuh negatif yang merupakan suatu konsep yang memang sudah lebih lama populer dibanding citra tubuh positif. Nah, citra tubuh negatif itu seringkali kita kenal juga dengan istilah body dissatisfaction atau ketidakpuasan tubuh. Nah, ketidakpuasan tubuh ini merupakan evaluasi subjektif yang negatif terhadap tubuh. Kenapa di sini kita harus tambahkan kata subjektif? Karena ini benar-benar berdasarkan itu tadi ya, persepsi kita, pikiran kita, perasaan kita, yang mungkin orang lain, teman kita, orang tua kita, nggak melihatnya seperti itu. Ya, karena itu disebut subjektif. Kemudian, ketidakpuasan tubuh ini timbul ketika persepsi seseorang tentang tubuhnya berbeda dengan tubuh yang disukai atau diinginkannya. Dan perbedaan ini dianggap penting oleh dia. Karena kalau nggak dianggap penting, ya dia nggak akan peduli gitu ya, nggak ngefek gitu. Nah, ini dianggap penting. Seperti contohnya gambar yang saya cantumkan ini gitu ya. Dia badannya segini, tapi gimana ya, aku kok kepingin ya bisa lebih kurus. Nah, itu ya. Nah, kemudian ketidakpuasan tubuh ini bergradasi loh, gitu ya. Jadi citra tubuh negatif atau ketidakpuasan tubuh ini bergradasi. Ada yang kondisinya hanya mengalami sekedar ingin untuk memiliki karakteristik tubuh yang berbeda. Ya pingin aja gitu. Iya sudah, dia nggak terlalu
ngaruh ke perasaannya, mungkin nggak terlalu ngaruh ke perilakunya, tapi ya pengen sih gitu ya, ada yang segitu. Tapi ada juga yang lebih lebih ini ya, intens gradasinya, yaitu sudah disertai ada perasaan tertekan yang berat, malu, sedih gitu ya, bahkan nanti bisa sampai ke depresi gitu ya untuk slide selanjutnya ya. Dan bahkan untuk gradasi yang lebih berat lagi, nggak cuman pengen, nggak cuman merasa perasaan tertekan, tapi sudah disertai dengan tindakan-tindakan tertentu, bahkan tindakan ekstrim untuk mengubah tubuh atau menghindari kritik dari orang lain. Seperti nanti di slide berikutnya ya, bisa jadi males keluar rumah karena malu gitu ya. Nanti ya kita bahas di slide berikutnya. Nah, ketidakpuasan tubuh ini dapat berfokus pada bentuk tubuh secara keseluruhan, berat badan gitu ya, bentuk tubuh, atau pada bagian tubuh tertentu. Contoh di gambar ini, misalnya gitu ya. Nah, ini nggak puas, mungkin sama yang lain puas, nggak apa-apa, tapi nggak puas sama perutnya. Ada lagi yang nggak puas hanya pada lengannya, gitu ya. Ada lagi yang nggak puas pada apa, misalnya. Kalau cowok misalnya pada bahu gitu ya, bahuku kok terlalu sempit, nggak lebar kayak teman-temanku, gitu ya. Oke, nah sekarang kita bahas citra tubuh yang satunya, yaitu citra tubuh positif. Nah, ini sebagai informasi ya, bahwa citra tubuh positif ini adalah konsep yang tergolong baru populer. Nah, mungkin ada yang enggak lah Bu, aku udah tahu sudah lama. Nah, konsep yang sudah lama itu adalah konsep yang berbeda dengan yang akan saya bahas hari ini. Jadi, dulunya citra tubuh positif ini dipahami hanya sebagai kebalikan dari citra tubuh negatif. Atau dilihat kalau Anda memahami suatu kontinum gitu ya, kontinum dari titik terendah hingga titik tertinggi gitu ya. Dulunya citra tubuh positif itu dipandang sebagai kontinumnya citra tubuh negatif gitu ya. Jadi kalau aku semakin rendah, body dissatisfaction itu semakin rendah, berarti aku citra tubuh positif gitu. Jadi sekedar aku bukan nggak puas kok, aku biasa-biasa aja gitu ya, berarti aku citra tubuh positif. Ternyata tidak seperti itu ya. Konsep tentang citra tubuh positif ini mulai dipopulerkan sejak tahun 2010. Jadi ini relatif baru untuk sebuah ilmu gitu ya. Baru tahun 2010 dipopulerkan oleh ini ya, Wood, Barkalow dan kawan-kawan gitu ya, bahwa citra tubuh positif ini merupakan suatu konstruk tersendiri ya, konstruk tersendiri yang berbeda dari citra tubuh negatif gitu ya. Nah, apa nih citra tubuh positif gitu ya? Citra tubuh positif itu adalah cinta yang menyeluruh dan penghormatan terhadap tubuh. Jadi bukan hanya sekedar nggak apa-apa, aku bukan nggak puas kok, tapi aku biasa-biasa, enggak, bukan sekedar itu. Tapi betul-betul cinta, gitu ya, cinta pada tubuhnya dan menghormati tubuhnya. Sehingga seseorang itu dapat menghargai keunikan dari tubuhnya, gitu ya, dengan pemahaman penuh bahwa aku ini diciptakan Tuhan tidak ada duanya, gitu ya, tidak ada. Kalau nggak kayak gini, ini bukan Monik gitu ya. Kalau nggak kayak gini, ini bukan Mary gitu ya. Nggak ada duanya. Bahkan kembar identik pun punya perbedaan, gitu ya. Sangat menghargai keunikan dari tubuhnya. Kemudian menerima dan bahkan mengagumi tubuhnya, walaupun mungkin ada bagian-bagian yang tidak sesuai dengan gambaran ideal. Mungkin contoh ya, ini contoh aja, saya ambil aja contoh yang diketahui oleh teman-teman semua ya, misalnya kayak contoh artis Angelina Jolie nih ya. Kalau kita perhatikan gitu ya, sebetulnya Angelina Jolie itu ya banyak sih ya di media gitu ya, bibirnya itu doer gitu ya. Nah,
itu kan nggak sesuai sebetulnya dengan gambaran ideal. Gambaran ideal itu bentuk bibir itu yang bagus seperti apa. Nah, Angelina Jolie nggak di luar gitu ya, nggak sesuai dengan gambaran ideal. Tapi karena dia itu pede, karena dia bisa apa ya menunjukkan apa ya bahwa it's not a problem for me gitu ya, sehingga orang malah akhirnya yang melihat itu doer tidak lagi melihat itu doer tapi itu seksi gitu ya. Nah gitu ya, jadi kita kok gitu ya, kita kok yang akan dalam tanda petik kita yang akan mempengaruhi penilaian orang lain, tapi kita dulu gitu ya, mulai dari kita dulu. Kemudian kalau artis lokal Rina Nose gitu ya, pesek kan Rina Nose gitu ya, tapi dia nggak bingung gitu ya mau memancungkan itu dan sebagainya, akibatnya malah itu jadi trademark gitu ya buat Rina Nose kayak gitu. Nah itu contohnya ya. Kemudian indikator lain, merasa cantik, nyaman, percaya diri dan bahagia dengan tubuhnya. Kemudian ciri berikutnya adalah orang dengan citra tubuh yang positif lebih fokus pada kelebihan dari tubuh daripada ketidaksempurnaannya. Berikutnya, memperhatikan kebutuhan dari tubuh. Nah, ini saya kasih contoh lagi, gitu ya. Maksudnya apa memperhatikan kebutuhan dari tubuh ini? Dalam konteks, dalam pemahaman citra tubuh yang positif. Yaitu, kita bisa saja melakukan usaha-usaha yang sehat dan masuk akal. Nah, ini istilah yang saya munculkan dari pemahaman saya terhadap citra tubuh yang positif ini. Melakukan usaha yang sehat dan masuk akal untuk memperbaiki kondisi tubuh kita. Jadi bukan berarti orang dengan citra tubuh positif itu tidak melakukan apapun, ya sudah aku terima, terus aku nggak usah ngapa-ngapain, ya sudah biar kayak gini. No, itu bukan pemahaman citra tubuh positif. Citra tubuh positif adalah kita tetap memikirkan apa ya yang bisa kita lakukan, tapi dalam batasan yang sehat dan masuk akal untuk memperbaiki kondisi tubuh kita. Misalnya, saya beri contoh, misalnya problemnya remaja itu jerawatan. Nah, gitu. Jika jerawatan, bukan berarti udahlah, nggak apa-apa lah jerawatan, aku kan citra tubuh positif, biar aja jerawatan. Nggak gitu juga, gitu ya. Karena jerawatan itu juga bergradasi, gitu ya. Ada yang ringan, tapi ada yang memang sangat mengganggu kan kondisi jerawatan. Nah, itu orang dengan citra tubuh positif, dia akan melakukan upaya untuk memperbaiki kondisi tubuh gimana ya supaya kulitku lebih sehat gitu ya. Misalnya menghindari makanan tertentu, kalau misalnya alergi telur atau alergi kacang atau apa, oh berarti tubuhku nggak bisa gitu ya, nggak alergi nih dengan telur, begitu makan telur langsung keluarlah jerawat yang seperti itu. Nah itu bisa dihindari. Misalnya bisa berkonsultasi dengan dokter kulit gitu ya, untuk mendapatkan perawatan yang tepat gitu ya, dan bukannya diatasi sendiri dengan cara yang dalam tanda petik ngawur gitu ya, misalnya dipiteki sendiri sampai akhirnya tambah rusak gitu ya, tambah bolong-bolong dan sebagainya. No, gitu ya, kita melakukan upaya yang sehat dan masuk akal. Itu maksudnya memperhatikan kebutuhan dari tubuh. Dan indikator yang berikutnya yaitu mampu menyaring berbagai informasi terkait tubuhnya dengan, nah ini istilah yang saya suka banget ya, body manner gitu ya, dengan sikap yang melindungi tubuh, karena kita sayang gitu ya sama tubuh kita. Nah itu maksudnya apa body protective manner? Yaitu misalnya informasi yang kita terima itu positif dan sesuai, oke, kita terima gitu ya. Ada orang kasih pujian kepada kita, menghargai kita, oke, kita terima. Tapi seandainya informasi itu negatif dan tidak sesuai, kan kita kenal sih diri kita ya, kita tahu informasi itu sebetulnya sesuai atau tidak sesuai dengan kondisi tubuh kita, ya kita tolak, sudah nggak usah dipikiri lama-lama. Memang awalnya makhluk gitu ya, menyakitkan, tapi sudah nggak usah dipikiri gitu ya, karena itu nggak cocok, nggak sesuai dengan diriku, ditolak langsung. Dan yang ketiga,
Kalau informasi itu negatif, tapi sesuai, ada benarnya juga ya, misalnya masukan dari orang tua kita, ayo lo kamu masih umur segini tapi badanmu kok sudah segitu gitu ya, ayo mulai dijaga porsi makannya apa, ya nggak enak juga sih ya, negatif, semua yang negatif itu kan nggak enak, tapi iya ya ada benernya. Nah itu bisa kita bingkai ulang, itu tadi ya, iya ya tapi ada benernya ya, bener juga ya, nah itu maksudnya bingkai ulang. Itu adalah sikap yang melindungi tubuh, body protective manner ya. Oke, itu tentang citra tubuh positif. Nah sekarang kita lihat faktor-faktor apa yang membentuk citra tubuh kita, sehingga kita itu bisa saja punya citra tubuh negatif, bisa juga punya citra tubuh positif. Tapi memang kebanyakannya kalau kita tidak aware, faktor-faktor ini bisa nggak mengarahkan kita lebih ke yang negatif ya, karena itu kita harus tadi punya pemahaman yang benar tadi tentang citra tubuh positif itu. Nah, yang pertama adalah standar sosial budaya yang berlaku mengenai kecantikan. Nah, kita semua tahu bahwa kalau dulu budaya Barat sangat berpengaruh pada budaya kecantikan di Indonesia. Tapi sekarang, gitu ya, sudah masuk budaya Asia, yaitu Korea, gitu ya. Remaja-remaja kita sangat ini deh, gitu ya, sangat terpengaruh, gitu ya, oleh standar kecantikan atau ketampanan ya ini ya. Jadi beauty ini bisa cantik, bisa tampan gitu ya. Remaja sekarang ini sangat terpengaruh oleh standar dari Asia, itu Korea ataupun Barat juga masih gitu ya. Sehingga kita bisa lihat nih, saya mencoba ini ya menampilkan mungkin yang apa Bapak Ibu zaman sekarang ini, saya tadi lihat ada rekan dosen dulu dosen saya yang sangat saya kagumi ya, Bu Ica gitu ya. Mungkin Bu Ica sudah tidak terlalu kenal nih mungkin, tapi mungkin Bu Ica siapa bilang aku ya tahu mungkin gitu ya Bu Ica, maaf ya. Jadi ini pun saya itu mewawancara anak saya loh. Saya bersyukur banget saya punya anak remaja yang masih SMP. Saya wawancara siapa nih gitu ya aktor dan artis remaja yang digandrungi gitu ya. Nah keluarlah ini, dia yang nyebut ada beberapa sih, tapi cukup saya pilih dua aja, dua cowok dua cewek gitu ya, gitu. Oke, nah nggak tahu nih apa Bu Ica tahu nggak ya ini siapa? Ya ini Iqbal Ramadan gitu ya, ada Iqbal Ramadan, kemudian ada Jeffrey Nicole gitu ya, terus yang ceweknya ada Yoriko Angelin, kemudian ada Amanda Rose gitu ya. Nah ini contoh aja, ini yang sekarang lagi digandrungi gitu ya, dan ada juga yang lain sih, banyak yang lain gitu ya, yang lagi digandrungi ya modelnya ya kayak gini nih gitu ya. Biasanya sih kalau menurut teori memang standar kecantikan yang dipengaruhi oleh budaya Barat itu ya, kalau untuk perempuan yang langsing, ya rambut panjang, yang cowok yang tinggi, kekar kayak gitu ya. Nah kurang lebih ya kayak gini gitu ya. Nah itu yang bisa saja ngaruh gitu ya ke citra tubuh pada remaja kita gitu ya. Oh aku kepingin seperti itu kan. Tapi nanti kita lihat gitu ya, supaya remaja kita itu bisa memiliki citra tubuh positif yang baik gitu ya, yang tepat gitu ya. Oke, kemudian tekanan sosial budaya dari keluarga, teman sebaya, media dan media sosial. Nah, kebetulan nih tadi seperti yang sudah disounding oleh Bu Mary ini, saya barusan penelitian ya terkait penyelesaian disertasi. Jadi nanti saya bisa share. Ini loh mendahului sidang ujian terbuka saya. Ini saya share dulu di seminar ini. Jadi ini fresh from the oven gitu ya. Fresh from the oven, data yang saya peroleh bagaimana gitu ya. Remaja itu mempersepsi tekanan yang diberikan oleh keluarga, teman sebaya, media dan media sosial. Ya. Berikutnya, apalagi yang bisa berpengaruh pada citra tubuh, perubahan fisik ya, selama masa pubertas, kehamilan, menopause, kemudian kekerasan yang diperoleh ya, bisa itu kekerasan verbal, fisik, seksual. Karena itu saya kesempatan untuk
mengingatkan hati-hati para remaja yang punya pacar, ya. Kalau pacarmu melakukan dating violence terhadapmu, putus, gitu ya. Sudah, tidak ada kata lain, gitu ya. Saya sangat keras untuk hal ini ya. Jadi karena kekerasan itu, ya, efeknya bagi kita itu luar biasa, gitu ya. Jadi jangan kita sama orang tua disayang-sayang, gitu ya, disayang-sayang, dieman-eman, gitu ya. Tapi ini ada siapa nih, sosok siapa nggak jelas, berani-berani melakukan dating violence pada kamu, gitu ya. Jangan mau, gitu ya. He is not the right person for you. Intinya gitu. Oke, kemudian kondisi nyata dari tubuh, ya, seperti indeks massa tubuh, penyakit, ya. Jadi anak yang dari kecil, remaja, sakit-sakitan itu juga ngaruh loh ke citra tubuhnya ya. Sakit-sakitan atau bahkan punya cacat tubuh tertentu tidak bisa dipungkiri, itu juga bisa berpengaruh. Ya, karena itu perlu ya kita paham citra tubuh positif itu seperti apa. Nah, kemudian dan juga karakteristik kepribadian. Ya, misalnya harga diri yang rendah, orang yang perfeksionis gitu ya, sudah cantik, sudah bagus semuanya tapi tetap nggak puas. Nah, itu perfeksionis gitu ya. Dan ketergantungan terhadap pengakuan dari orang lain. Nah, ini sekarang semakin diperkuat dengan merebaknya, semakin populernya media sosial. Dari penelitian lain yang pernah saya lakukan, ternyata media sosial ini bukan juga ya, sangat berpengaruh pada citra tubuh remaja, khususnya terkait ini ya, ketergantungan terhadap pengakuan dari orang lain. Kalau like-nya cuma dapat sedikit, kepikiran, kenapa ya si A itu sukaannya nge-like aku, tapi sekarang kok nggak nge-like ya, gitu ya. Terus biasanya fotoku itu dapat like sekian, tapi kok ini cuma sekian ya, berarti aku sekarang jelek ya, nah dan sebagainya, seperti itu ya. Jadi hati-hati gitu ya dengan pengaruh media sosial ini. Oke, nah kemudian, ini sekarang kita lihat dulu ya, dampak citra tubuh yang negatif. Supaya kita tahu, gitu ya, kita semakin semangat, oke, aku harus punya citra tubuh yang positif, gitu ya. Dampak citra tubuh yang negatif apa saja? Rasa tidak nyaman dan harga diri yang rendah, gitu ya. Kemudian, depresi. Nah, itu yang tadi saya ngomong. Ini saya nemu kartun ya, kartun yang lucu, gitu ya. Jadi di sini tulisannya itu ini saya agak ketutupan nih Bu Mary, mau baca tulisannya sebenarnya saya kecil. Do I not want to go out because I don't want to go out, or because I'm afraid to go out? Nah, oke, terima kasih Bu sudah. Karena di layar saya ini agak ketutupan dengan notifikasi. Oke. Nah, ini ya, itu. Jadi gini ya, pemahaman pengertian depresi ya, kenapa saya masukkan depresi di sini gitu ya, bahwa pada saat kita itu tadinya kita tuh punya minat-minat apa, kita minat untuk melakukan ini dan itu, tapi kemudian karena misalnya ini konteksnya citra tubuh ya, langsung aja fokus ke citra tubuh, karena kita merasa nggak pede dengan tubuh kita, kemudian yang tadinya kita tuh suka hangout bareng teman-teman gitu ya, ke mall kemana, jadinya diajak temen, enggak di rumah aja. Kenapa? Ya kita nggak ngomong alasan sebenarnya, tapi alasan kita adalah malu, karena aku sekarang kok jadi tambah gendut gitu ya misalnya, atau malu karena apa sih, jerawatan dan sebagainya. Nah, itu sudah mengarah ke depresi. Karena minat ya, kita sudah mulai kehilangan minat terhadap apa yang dahulu kita minati. Walaupun depresi pun ada gradasinya, gitu ya. Semua gangguan itu ada gradasinya. Ini juga harus di aware nih, hati-hati ya. Kalau kita sudah mulai kehilangan minat terhadap hal-hal yang dahulu kita minati, gitu ya. Oke. Terus dampak yang lain adalah perilaku diet yang tidak sehat. Misalnya, nah ini ya. Jadi jangan digeneralisasi. Apakah diet tidak boleh? Tidak apa-apa. Jika perilaku diet itu sehat. Perilaku diet apa yang sehat? Olahraga. Kemudian jaga porsi makan, gitu ya.
banyak makan sayur dan buah, gitu. Kemudian ini apa namanya? Misalnya ini ngurangi minum soda, gitu ya, ngurangi minum soda, ngurangi makan yang manis-manis, itu semua diet yang sehat dan itu oke, gitu ya. Nah, tapi yang sedang saya bicarakan sebagai dampak citra tubuh yang negatif, yang perlu kita waspadai adalah perilaku diet yang tidak sehat. Apa saja itu? Makan sangat sedikit, bedakan dengan menjaga porsi makan. Ya, ini makannya sangat sedikit, apalagi buat remaja bahaya. Karena remaja kan masih dalam masa pertumbuhan, gitu ya. Kemudian suka melewatkan makan yang untuk alasan diet. Sudah nggak makan pagi bukan karena terbiasa tidak makan pagi. Biasanya makan pagi, sarapan. Tapi ini enggak sarapan untuk diet, akibatnya agak tengah hari sudah pusing kayak gitu ya. Atau gangguannya sakit ya, jadi nggak sarapan, nggak makan siang, nggak makan malam untuk diet. Nah, itu nggak sehat. Ya, berpuasa bedakan, nah ini sedang masanya puasa, beda ya dengan puasa keagamaan. Jadi puasa yang dimaksud di sini masuk dalam perilaku diet yang tidak sehat adalah puasa yang jelas untuk diet, bukan untuk keagamaan, bukan untuk ibadah, gitu ya. Dan puasa ini dilakukan tidak makan makanan apapun dalam waktu, kalau dalam literatur itu 2 hari atau lebih, begitu ya. Tidak makan apapun dalam waktu kok 2 hari ya, sehari 24 jam atau lebih, gitu ya. Jadi seharian 24 jam atau lebih, beda kan dengan puasa yang untuk ibadah. Terus mengonsumsi pengganti makanan, minum obat diet tanpa anjuran dokter. Sekali lagi, kalau kamu memang minum obat diet tapi itu dengan pantauan dokter, karena obesitas dan sebagainya, itu tidak apa-apa. Tapi kalau minum obat diet sembarangan tanpa anjuran dokter, itu tidak sehat. Memaksa diri untuk muntah menggunakan pencahar diuretik. Dan yang lebih ini ya, gangguan makan, dampak citra tubuh negatif bisa mengarah ke gangguan makan, anoreksia nervosa, bulimia nervosa. Ini contohnya orang anoreksia, gambar ini. Jadi berat badannya akan sangat ini ya, berat badannya sangat minimal turun drastis, gitu ya, dan bahkan dapat berakibat pada kematian orang anoreksia nervosa. Dan kecanduan operasi bedah plastik. Nah, ini yang ekstrim, gitu ya. Tindakan yang ekstrim tadi ya. Semoga kita tidak sampai ke sana. Nah, ini saya contohkan. Kebetulan saya pernah membaca sebuah buku yang sangat bagus. Buku ini merupakan kisah dari Hope Donahue. Ini Hope Donahue, cantik ya sebetulnya, gitu ya. Kisah dari Hope Donahue yang dia ini adalah menceritakan kisahnya berkali-kali melakukan operasi bedah plastik, gitu ya. Nah, sampai pada akhirnya Hope ini sadar bahwa yang bermasalah bukanlah penampilanku, tapi yang bermasalah adalah citra tubuhku. Ini refleksi dari Hope Donahue ya. Dia mengatakan, aku tidak menyadari kalau citra tubuh, citra diri dan penampilan adalah 2 hal yang berbeda. Bahwa aku tidak bisa memperbaiki citra diri dengan mengubah penampilan. Beberapa milimeter perubahan pada hidungku atau tambahan ke bibir ini tidak akan mengubah kenyataan yang tidak bisa dihindari kalau orang yang kuliah di cermin masih tetap diriku sendiri. Jadi akhirnya Hope ini sadar bahwa yang bermasalah bukan penampilannya, tapi citra tubuhnya, citra dirinya. Ya. Oke. Nah, ini yang tadi saya janjikan. Ini adalah hasil penelitian terbaru saya mengenai sumber dan bentuk tekanan dari anggota keluarga terkait berat badan atau penampilan. Jadi ini berdasarkan persepsi dari remaja. Untuk informasi, sampel saya adalah 479. Kebetulan saat itu saya hanya pada remaja perempuan ya, tapi mungkin juga bisa diterapkan juga pada remaja laki-laki. Tapi ini sampel saya 479 remaja perempuan dari SMP dan SMA di Surabaya.
ya. Nah, ternyata tekanan keluarga yang paling banyak dirasakan oleh remaja itu berasal dari ibu terutama ya. Jadi ini harus hati-hati nih ya para ibu-ibu termasuk saya gitu ya. Ibu-ibu ini ternyata concern banget gitu ya dengan berat badan dan penampilan. Utamanya dari ibu, ranking kedua ayah. Tapi kemudian ada juga dari nenek, saudara kandung perempuan, saudara kandung laki-laki, dan juga bibi. Nah, karena ini budaya Indonesia, gitu ya. Jadi masih mungkin keluarga besar itu masih ikut-ikut, gitu ya. Oke. Nah, dan bentuk tekanan yang paling banyak dirasakan dari anggota keluarga itu ranking pertama adalah dorongan, kemudian ejekan atau sindiran. Yang model atau contoh dan tujuan hanya dalam persentase yang kecil. Nah, sekarang kita lihat dorongan apa saja, ejekan atau sindiran apa saja. Nah, jadi dorongan yang dirasakan oleh remaja perempuan itu adalah dari anggota keluarganya adalah menyuruh atau mengajak untuk diet, melarang makan atau memilih waktu malam hari, mengingatkan untuk makan makanan yang sehat, masih oke ya, menyuruh menjaga porsi makan, menyuruh berolahraga supaya tidak gendut, mengingatkan kalau perempuan itu harus jaga penampilan, menyuruh mengecilkan bagian-bagian tubuh tertentu, paha, perut, pantat. Menurut saya kalau dorongan dari anggota keluarga ini masih inilah, oke. Paling tidak seandainya mengarahkan pada diet, kayaknya lebih banyak mengarahkan pada diet yang sehat, gitu ya. Ini dari dorongan dari anggota keluarga. Nah, ejekan atau sindiran, gitu ya, apa saja. Ini mungkin yang akhirnya dampak nih ke citra tubuh negatif, ya. Membandingkan dengan anggota keluarga, bisa ibunya dahulu kala waktu masih kurus gitu ya, atau ibunya sekarang yang sampai sekarang masih kurus ya, atau anak tetangga yang lebih kurus. Memberikan panggilan tertentu misalnya duty gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Mengomentari bentuk tubuh, misalnya tambah gendut, kamu kok terlalu berisi. Mengomentari bagian tubuh yang dinilai besar, misalnya itu balon atau perut sih? Kakimu loh lebih besar dari kaki mami gitu ya, nah, kira-kira seperti itu. Dan mengata-ngatai, ini yang parah ya, mengata-ngatai seperti binatang tertentu, misalnya kebo, babi, ya ini yang parah sih menurut saya. Oke, nah jadi ini saya paparkan saja. Nah mungkin ini jadi bisa jadi introspeksi bagi kita semua, termasuk saya ya, saya orang tua juga. Oke, nah sekarang ini ya sumber dan bentuk tekanan dari teman sebaya. Nah, sekarang yang dari teman sebaya. Nah, tekanan teman sebaya yang paling banyak dirasakan berasal dari teman dekat atau sahabat perempuan, gitu ya. Nah, eh, selebihnya selain sahabat perempuan yang juga ngefek itu adalah teman sekelas laki-laki, sahabat laki-laki, dan juga teman sekelas perempuan. Berbeda, sedikit berbeda dengan anggota keluarga kalau pada teman sebaya ini yang paling dominan adalah ejekan atau sindiran. Ranking pertamanya. Ya, ranking kedua adalah dorongan. Nah, kita lihat sekarang. Gitu ya. Bentuk tekanannya seperti apa? Agak agak ini sih menurut saya cukup intens ya, apalagi dari sisi ejekan atau sindiran. Ya ini saya sengaja urutkan ya dari yang apa mungkin kurang intens sampai yang paling intens gitu ya. Memberikan panggilan tertentu, tapi itu semua tergantung persepsi orang loh ya, gitu ya. Persepsi orang. Jadi memberikan panggilan tertentu, misalnya gembrot, kentang, mengomentari bentuk tubuh atau berat badan, misalnya banyak lemak, tambah gendut, kamu kok menghabiskan tempat gitu ya. Jadi ini apa lebih serem nih ya kalau ejekan atau sindiran dari teman sebaya. Mengomentari bagian tubuh yang dinilai besar, lengan besar, perut buncit, pipi cabi, gitu ya. Membandingkan dengan teman yang memiliki bentuk tubuh yang lebih kurus, nah ini yang nggak enak ya, sangat tidak enak. Mengolok-olok seperti binatang tertentu dan lebih macam-macam nih ya binatang yang disebut ya. Ada babon, babi, gajah, gorila, beruang, ya itu. Jadi ini yang perlu kita waspadai bersama sebagai orang tua dan guru gitu ya. Apa nih nanti yang kita bisa berikan ke anak-anak kita. Kemudian dorongan, mengajak atau menyuruh untuk diet, berolahraga dan puasa, menyuruh menurunkan berat badan biar cantik, mengatakan lebih cantik kalau kurus,
menyuruh mengurangi makan dan melarang makan karena sudah gendut. Jadi mungkin dia mau ke kantin, sudah kamu nggak usah makan, kamu udah gendut mungkin gitu ya. Itu. Jadi itu dari teman sebaya. Nah, sekarang media sosial. Nah, tekanan media sosial yang paling banyak dirasakan berasal dari Instagram, nggak main-main, 81% Instagram, remaja nih ya, remaja perempuan. Dan ranking kedua YouTube 32%, Facebook hanya 1%. Mungkin Facebook ini lebih banyak ke kita nih ya, bapak ibu gitu ya, kita di Facebook gitu ya, tapi kalau remaja di Instagram. Nah, aktivitas yang memberikan tekanan apa saja? Ranking pertama adalah unggahan foto dari selebriti. Itu bisa artis film, selebgram, model, unggahan foto dari teman sebaya, kemudian blog atau vlog yang berhubungan dengan berat badan atau bentuk tubuh, iklan-iklan yang berhubungan dengan berat badan atau bentuk tubuh, dan komen. Nah ini tadi ya, komen, kritikan, ejekan, pujian, atau like dari teman sebaya terhadap foto diri yang diunggah. Ya, itu 14%. Nah, sekarang unggahan foto dari anggota keluarga itu enggak besar, cuma 7%. Jadi misalnya mamanya ngunggah foto atau siapa, kenapa ya? Mungkin faktor kebiasaan ya, remaja sudah lihat penampilan asli mamaku, penampilan asli tanteku ya seperti itu gitu ya. Nah, bahayanya di selebriti dan teman sebaya, apalagi teman sebaya mungkin yang jarang ditemui sehari-hari, itu kan bisa di-retouch gitu ya, bisa diedit. Nah, itu yang semakin membuat remaja itu melihat, aduh bagus sekali, cantik sekali, padahal mungkin aslinya belum tentu seperti itu. Nah, itu. Nah, sekarang ini tips, bukan tips ya, ini informasi gitu ya, bagi yang mungkin belum tahu bagaimana cara menghitung berat badan gitu ya. Jadi ini sengaja saya sisipkan standar penilaian berat badan yang tadi di depan sempat saya singgung ya, indeks massa tubuh. Ini adalah cara penilaian berat badan yang paling sehat sejauh ini, gitu ya. Karena ini sudah disetujui oleh WHO dan kisaran berat badan ideal menjadi lebih realistis. Saya pesan dalam forum ini, tolong tinggalkan cara pengukuran berat badan yang tinggi badan kurangi 110. Itu tidak sehat, gitu ya. Dan itu sangat sebuah penilaian yang sangat ketat gitu ya, sehingga kita akan cenderung merasa gemuk walaupun padahal menurut rumus ini kita masih dalam kategori normal kayak gitu ya. Jadi tinggalkan ya yang standar tinggi badan kurang 110 gitu ya, itu sudah jangan dipakai lagi, pakai ini saja, ini yang lebih sehat dan lebih realistis. Rumusnya adalah indeks massa tubuh bisa kita peroleh dari berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan kuadrat. Oke, terima kasih Bu Mary, saya sudah dapat ini peringatan ya, harus kita atur waktu nih, semoga selesai nih ya. Oke, berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan kuadrat. Jadi misalnya tinggi badan kita adalah 160, itu dalam meter dulu ya, 1,6 kali 1,6 berapa hasilnya, itu kita simpan dulu. Terus berat badan kita misalnya 50 kilo dibagi hasil tadi ya, 1,6 kali 1,6. Nah, setelah kita dapat indeks massa tubuh itu, kita bisa cocokkan pada tabel ini. Nah, nanti kan para peserta semua dapat slide-nya ya, ini bisa jadi patokan ya, jadi pedoman. Jadi indeks massa tubuh yang kita peroleh bisa kita lihat di sini gitu ya. Kalau kita tadi memperoleh angka kurang dari 18,5, itu berarti kita underweight gitu ya, kurang berat badan kita, nggak sehat juga gitu ya. Yang normal, yang sehat adalah 18,5 sampai 22,9. Nah, di atas itu mulai aware nih gitu ya, 23 sampai 24,9 itu masuk kategori overweight, tapi belum gemuk, belum obesitas, tapi overweight gitu ya. Ini makanya di sini mulai berisiko, kita harus mulai aware gitu ya. Kemudian
Nah, di atas 25 itu sudah mulai masuk kegemukan. Ada batasannya lagi. Dari kegemukan 1 hingga kegemukan 3. Nah, kenapa saya memberikan ini gitu ya? Khususnya bagi remaja. Karena dalam penelitian yang pernah saya lakukan sebelumnya gitu ya, bahkan para remaja dan juga di jurnal-jurnal ya, banyak sekali remaja yang berat badannya sebetulnya masih tergolong normal, tapi dia merasa gemuk, ya, merasa gemuk. Padahal kalau dihitung itu masih berat badan normal. Yang bisa karena ya perasaannya sendiri atau masukan-masukan dari orang lain. Nah, karena itu kita perlu tahu rumus ini supaya kita sendiri bisa ngukur. Misalnya kita dibilang orang, kamu gemuk kan ya? Ya tinggal ngitung aja, tinggal timbang, tinggal tahu tingginya, kita hitung bener enggak aku gemukan, gitu ya. Kalau masih di range ini berarti ya oke lah, masih aman, gitu ya. Range 2 inilah, gitu ya, tapi ini sudah harus mulai aware. Oke. Nah, sekarang ini ya, ini yang kita akan bahas bersama, gitu ya. Bagaimana nih cara mengembangkan citra tubuh yang positif, gitu ya. Nah, ini memang saya kasih ini untuk remaja. Apa yang perlu dilakukan remaja? Tapi tetap di sini ada para orang tua, ada guru, ya, ada kakak mungkin, dan saya tetap remaja ini perlu dibantu, remaja ini perlu didukung, gitu ya. Jadi ini saya fokus apa yang bisa dilakukan remaja, ya, yaitu memperhatikan kebutuhan dari tubuh, gitu ya. Dan kata kuncinya adalah prioritaskan kesehatan tubuh. Ya. Jadi bila ada remaja yang merasa mulai gampang ngos-ngosan, misalnya, ini kan bisa cowok, bisa cewek, gitu ya, gampang ngos-ngosan, jadi ngantuan, karena mungkin memang berat badannya bertambah. Nah, berarti kamu harus prioritaskan kesehatan. Kalau perlu diet, ya kurangi. Kalau memang sudah tadi hitung ya pakai indeks massa tubuh tadi, iya ya ternyata aku sudah masuk obesitas 1. Nah ini berarti ya sudah, lakukan upaya yang sehat dan masuk akal tadi, gitu ya, kata kuncinya itu. Apa kamu melakukan olahraga atau pilih makanan tertentu, gitu ya, kurangi tadi soda yang manis-manis, yang berlemak, gitu ya. Jadi perhatikan kebutuhan dari tubuh. Kuncinya utamakan kesehatan. Nah, kemudian menginterpretasikan informasi yang masuk dengan body protective manner. Ini siapapun ya, tidak cuma remaja, kita semua, gitu ya. Karena kita mendapatkan informasi apapun dalam perjumpaan sehari-hari. Ini stay at home ini menyelamatkan kita sebetulnya ya. Di satu sisi gitu ya, menyelamatkan kita dari masukan-masukan yang macam-macam itu. Tapi nggak usah stay at home pun kita harus punya body protective manner ini, yaitu apa? Mampu membedakan gradasi dari komentar orang lain. Apakah komentar itu positif? Ataukah itu negatif tapi ada benarnya? Ataukah komentar orang lain itu sudah bersifat menghina atau merendahkan, atau istilah populernya sekarang adalah body shaming. Nah, semua komentar yang bersifat menghina, merendahkan ini langsung aja ditolak, gitu ya, nggak usah dimasukkan ke dalam hati dan pikiran, buang, gitu ya. Tapi kalau komentar itu negatif, ada benarnya, kita bisa ini ya, kita bingkai ulang. Oke, berarti apa bisa apa nih ya? Nah, itu. Oke, kemudian berikutnya, menerima dan menghargai keunikan tubuh. Nah, ini satu lagi tipsnya, dengan mengenali mana kondisi tubuh yang dapat diperbaiki dengan usaha yang sehat dan masuk akal, ya, misalnya olahraga, mengatur porsi atau jenis makanan, cara berpakaian pun, gitu ya, kita sudah banyak baca ya di media, ternyata cara berpakaian itu ngaruh banget, gitu ya, dengan tonjolkan kelebihanmu yang di mana, gitu ya, tonjolkan kelebihan tubuh, tapi tutupi, gitu ya, yang mungkin kurang apa ya, menurut kita kondisinya tidak sebagus tubuh yang lainnya, itu ya. Jadi memperbaiki cara berpakaian itu juga bisa diterapkan.
Dan kenali mana yang sulit untuk diubah. Yang sulit untuk diubah ya sudah, gitu ya, kita terima, kita syukuri, gitu ya. Kita tidak perlu menempuh jalan ekstrim seperti operasi dan sebagainya. Jadi untuk yang sulit untuk diubah ya sudah, gitu ya. Itu apa? Kita terima sebagai keunikan diri kita. Nah, berikutnya meningkatkan kepercayaan diri dengan mengenali dan menghargai kelebihan yang tidak terkait dengan penampilan fisik. Nah, ini nggak bisa kita abaikan loh, gitu ya. Kita ini paket lengkap, full package. Memang saat ini kita fokus membahas citra tubuh, tapi citra tubuh itu punya payung yang lebih besar, yaitu citra diri, gitu ya. Nah, citra diri itu tidak bisa dilepaskan dari hal yang lain pada diri kita, gitu ya, yang mungkin tidak terkait dengan penampilan fisik. Misalnya kepandaian, sifat yang baik hati dan menyenangkan, kemampuan komunikasi, gitu ya. Itu semua ngaruh, gitu ya, pada diri kita secara keseluruhan. Bahkan orang-orang yang punya citra tubuh yang positif akan punya punya prinsip seperti ini, yaitu daya tarik pribadi itu memancar dalam berbagai bentuk dan tidak terbatas pada penampilan fisik yang ideal saja, gitu ya. Oke. Bahkan pada anak saya ngefans banget sama Iqbal Ramadan, gitu ya, karena lihat filmnya Dilan itu ya. Nah, tapi saya berkali-kali diskusi dengan dia bahwa Iqbal itu bisa jadi seperti itu nggak hanya karena dia ganteng, gitu ya. Nggak hanya karena dia main Dilan. Tapi kamu lihat Iqbal itu kemampuan aktingnya seperti apa. Iqbal pun udah sampai sekolah di luar negeri. Nah, intinya Iqbal memperhatikan pendidikan, gitu ya. Tidak hanya gara-gara sudah ngetop jadi artis di sini terus putus sekolah, no, gitu ya. Kamu lihat Iqbal masih memperhatikan pendidikan loh. Ya, habis syuting dia balik lagi ke luar negeri untuk menyelesaikan studinya tuh. Jadi saya membekali anak saya dengan bahwa penampilan fisik aja nggak cukup, gitu ya, tapi harus diimbangi juga dengan kualitas-kualitas yang lain. Nah, kemudian ini tadi ya, karena di media sosial itu kan ternyata unggahan foto dari selebriti dan teman sebaya itu paling ngaruh, gitu ya. Nah, ini remaja perlu memiliki literasi media yang baik. Maksudnya apa literasi media itu? Menyadari bahwa foto-foto selebriti atau teman sebaya yang dilihat di media sosial mungkin saja sudah melalui proses editing, retouching, gitu ya, misalnya agar terlihat lebih langsing, sehingga tidak menggambarkan kondisi tubuh yang sebenarnya. Harapannya dengan remaja itu paham ini, itu membuat remaja lebih kritis dalam membandingkan penampilan fisik dengan penampilan orang lain yang terlihat menarik di media atau media sosial. Oke, selanjutnya, nah ini, masih untuk remaja, bercermin dari pengalaman orang lain dan membuka wawasan bahwa tidak semua orang meraih kebahagiaan dan keberhasilan karena penampilan fisik, gitu ya. Jadi kita bisa lihat banyak, ya contoh aja nih yang barusan ini ya, kita kehilangan semua nih ya, penyanyi Didi Kempot ya, almarhum Didi Kempot tuh kalau lihat penampilan fisiknya kan ya seperti itu aja, gitu ya. Tapi kan dia meraih keberhasilan itu enggak hanya tidak dari penampilan fisik, melainkan dari yang lain, gitu ya. Dari suaranya, dari ide-idenya yang luar biasa dalam menciptakan lagu. Nah, itu yang perlu kita tanamkan pada para remaja. Nah, sekarang bagi orang tua dan guru, ya, apa yang bisa kita lakukan, gitu ya? Yaitu bijak dalam memberikan komentar terkait bentuk tubuh remaja. Ya, kita sendiri bisa tahu gradasinya, gitu ya. Apakah komentar kita itu positif dalam bentuk pujian, negatif, tapi penting itu untuk kita sampaikan kepada remaja kita untuk kebaikan dia, ya. Ataukah komentar kita itu sudah bersifat menghina atau merendahkan, gitu ya.
dan juga perhatikan isi. Jadi intinya ini isi ya. Jadi perhatikan isi dan juga cara kita menyampaikan. Jadi yang negatif tapi penting ini pun kalau dengan cara yang tidak menyenangkan pun juga jadinya terasa merendahkan, gitu ya. Jadi isi dan cara itu penting untuk diperhatikan. Kemudian memberikan pengarahan kepada anggota keluarga yang lain nih, ya, karena tadi kan selain ibu dan ayah ada saudara kandung, ada bibi, gitu ya, nenek, ya, dan lain-lain ya. Dan juga kalau guru pada siswa memberikan pengarahan, mungkin kalau guru mendengar, gitu ya, ada komen-komen yang bernada body shaming, gitu. Itu kita bisa memberikan pengarahan, gitu ya, teguran, gitu ya, mengenai dampak negatif dari ejekan terhadap citra tubuh remaja. Dan kita pun dapat memberikan teladan dan pemahaman bagi remaja agar tidak menilai harga diri dan keberhasilan hanya dari penampilan fisik, gitu ya. Oke, nah saya akan menutup ya. Terima kasih, itu presentasi saya. Dan ini saya menemukan quote bagus, ini bukan dari saya nih ya, tapi saya ketemu bagus banget nih ya. You were born to be real, unique, ya, it's only you, gitu ya, not to be perfect, karena kita semua tidak ada yang sempurna. Ya, baik, terima kasih Bu Mary, kayaknya itu yang bisa saya sampaikan ke Bapak Ibu dan adik-adik semua. Iya, terima kasih banyak Bu Monik. Wah, luar biasa, Ibu ini antusias sekali, semangat gitu ya, berbagi ilmunya sampai overtime ini Bu ya. Ya, tidak apa-apa Bu. Kami yang di sini kalau dari komentar yang di chatting itu banyak yang merasa terberkati dengan informasi dan pemaparan materi dari Ibu Monik. Mohon maaf untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan, memang saya men-setting agar partisipan tidak bisa melakukan unmute sendiri demi agar tidak terjadi kekacauan suara, karena ketika mic itu nyala lebih dari 2, maka akan terjadi kekacauan suara gitu dan tidak nyaman gitu di telinga kita masing-masing gitu ya. Jadi saya hanya akan membacakan hasil rekap dari sementara ini. Pertanyaannya sudah banyak Bu gitu ya, pertanyaannya sudah banyak ini. Saya sudah gini, waduh begitu saya buka, silakan Bapak Ibu kalau mau bertanya boleh mulai memasukkan pertanyaan, mau langsung banyak Bu gitu ya. Tapi rata-rata pertanyaannya kurang lebih hampir sama, jadi saya tidak akan menyebutkan siapa penanyanya, cuman memang ada dari Jakarta, ada dari Malang, ada dari Kupang, ada yang dari Jogja juga, gitu ya. Pertanyaannya ini juga menjadi pertanyaan saya sebenarnya, Bu ya. Tadi itu saya harus juga pengen tanya, gitu ya. Ketika tadi, terutama pada topik tentang dorongan dan tekanan, Bu. Ya, kita manusia ini kan tidak bisa mengendalikan ya. Kalau misalnya orang tua atau guru atau temen itu kan kita bermaksudnya memberikan dorongan, tetapi kemudian yang menangkap ini, yang kita kasih dorongan, yang kita kasih motivasi untuk mengendalikan berat badan dan yang lain-lain secara real, secara normal, itu kok dia merasa itu malah tekanan gitu ya. Jadi artinya tanpa kita sadari, dorongan yang kita maksudkan sebagai motivasi yang baik itu malah menjadi semacam emotional bullying atau verbal bullying bagi anak atau remaja yang bersangkutan. Itu bagaimana cara mengatasinya, Bu? Iya, nah itu tadi. Jadi memang ini kita persepsi, gitu ya. Persepsi itu sangat berperan. Bagaimana seseorang itu menerima masukan dari orang lain. Itu dari sisi orangnya ya yang diberi masukan. Tapi juga bagi orang yang memberi masukan, itu tadi saya juga mengatakan hati-hati, perhatikan juga isi dan cara, gitu ya. Jadi isinya mungkin bagus, baik. Tapi kalau caranya itu enggak kena gitu ya, enggak match gitu dengan orang yang diberi masukan, ya itu tadi seperti yang disampaikan Bu Mary. Jadi ya memang ini ya jadi intinya memberikan masukan terkait bentuk tubuh ini sensitif, gitu ya, itu sesuatu masukan yang sensitif, gitu ya. Jadi memang sebelum untuk kita nih ya, kita yang mau kasih masukan, sebelum kita memberikan masukan, kita harus ini dulu ya. Aku kenal betul orang ini enggak, gitu ya.
aku tahu nggak orang ini kira-kira kalau diberi masukan dengan cara ini bisa menerima dengan baik atau tidak. Intinya pengenalan kita terhadap orang yang mau kita beri masukan itu juga berperan, ya. Nah, jika kita itu mengenal orang yang kita beri masukan, sehingga kita bisa memikirkan cara, oke, aku akan kasih masukan dia dengan cara ini, gitu ya. Isinya kan baik, gitu ya. Ini kita anggap isinya baik, gitu ya. Harapannya masukan kita itu mengena, gitu ya, mengena dan berdampak baik pada orang itu, kayak gitu. Nah, dan yaitu pada yang nah ini pada remaja kita, gitu ya. Kalau misalnya anak kita itu kita perlu memberikan pengarahan juga pada remaja bahwa juga jangan apa-apa itu dianggap terlalu baper, gitu ya. Bahwa kita itu masukan negatif itu tidak selalu jelek loh. Bisa jadi itu ada benarnya, gitu ya. Itu membantu remaja kita untuk membingkai ulang itu tadi. Itu sih Bu Mary kira-kira. Iya, tadi ada satu poin yang itu kan kalau misalnya kita ke orang di luar dari keluarga kita ya Bu ya. Kalau ini ada satu pertanyaan, kalau orang tua kepada anak perempuannya, gitu. Saya paham sih, memang kan kalau anak perempuannya biasanya lebih sensitif dan social judgment ini kan luar biasa kalau memandang perempuan itu kan punya kriteria tertentu untuk bentuk tubuh gitu ya, termasuk bagian-bagian tubuhnya, capui dan lain-lain yang seperti itu gitu ya. Nah, ini bagaimana cara konkret agar seorang ibu sebagai ibu itu bisa mengajarkan, menanamkan nilai positif pada anak ini untuk artinya dia bisa memiliki citra tubuh yang positif gitu. Cara konkret mengembangkannya bagaimana Bu? Kalau terhadap anak perempuan ada kiat-kiatnya kah? Tentunya ini tadi kita berangkat dari idola, gitu ya. Nah, seperti tadi Mas hasil data tadi kan bahwa medsos ini ngaruh banget, gitu ya, pada remaja kita masa kini, gitu ya, ngaruh banget. Nah, kita berangkat aja dari idola. Pintu masuk kita dari idola, gitu ya. Siapa idolanya dia, gitu ya. Kalau perlu kita cari tahu, gitu ya. Kita cari tahu misalnya nih dia mengidolakan tadi ya, ambil aja di foto tadi Amanda Rose, gitu ya. Nah, kita bisa cari tahu info tentang si idola dia itu, gitu ya. Terus kita ngobrol-ngobrol bahwa si Amanda ini tidak hanya penampilan, gitu ya. Dia berhasil tidak hanya karena penampilan, tapi karena hal yang lain kayak gitu. Terus bahwa misalnya nih, ini misalnya masukan, misalnya dia remaja perempuan kita sini kan ada beberapa kondisi ya. Ini misalnya kondisi pertama, remaja kita ini nggak pede, gitu ya. Remaja kita nggak pede, padahal menurut kita remaja kita sih kondisi tubuhnya sih ya nggak ada masalah, oke-oke saja. Nah, kita bisa dari pintu masuk itu bahwa Amanda Rose ini punya kemampuan-kemampuan yang lain, kita bisa ajak dia, ayo. Jadi menurut mama sih kamu dari sisi penampilan kamu sudah oke, enggak apa-apa, menurut mama kamu cukup cantik, misal seperti itu. Tapi coba kamu punya kemampuan apa lagi nih yang bisa membuat kamu jadi lebih pede, membuat kamu lebih bisa bergaul, kamu lebih bisa berperan di sekolah, misalnya itu. Tapi misalnya nih satu lagi, yang sisi satunya Bu Mary ya, kondisi sisi satunya. Misalnya nih kita punya anak remaja perempuan, kita melihat tadi ini kayaknya kok dia kegemukan nih ya, agak kegemukan padahal dia masih umur segini. Dan misalnya si ibu ini berpikir panjang nih ya, karena waduh ada penyakit-penyakit keturunan juga nih, misalnya darah tinggi dan sebagainya lah, yang si ibu ini khawatir gitu ya, kalau anak remajaku ini kok masih umur segini tapi kok sudah ke arah kegemukan nih, waduh kalau dibiarin gimana. Nah, bisa masuk juga nih, gitu ya, masuk juga, ya itu tadi dari idola gitu ya. Tuh kamu lihat, kamu kan idolamu ini kan, gitu. Kamu nggak ingin kah kayak dia? Ya mungkin nggak sekurus dia sih, tapi kalau misalnya mama bisa bantu kamu untuk mungkin nggak tahu deh, kamu ikut mama kita olahraga atau apa, jadi
orang tua itu bisa mendukung remaja. Jadi dorongan, nah ini dorongan tidak cuma nyuruh. Nah itu yang penting juga. Tadi sebenarnya kan ada banyak gitu ya, tapi yang tertangkap, yang dipersepsi remaja sangat berpengaruh itu dua tadi, dorongan dan ejekan. Padahal sebetulnya tekanan yang lain itu model, ada model atau contoh atau gitu. Nah mungkin lebih diperbanyak model atau contoh supaya remaja itu terdorong untuk oke, ya udah aku mau melakukan karena mamaku juga melakukan. Seperti itu gitu. Diimbangi dengan itu. Itu Bu. Iya, terima kasih Bu. Jadi intinya harus ada role model juga dari orang tua ataupun yang menyarankan ini gitu ya. Jadi jangan cuma nyuruh gitu ya. Betul, role model itu penting sekali gitu ya. Jadi kalau kita nyuruh anak olahraga, tapi kita sendiri nggak olahraga, itu kayaknya juga nggak ngefek, nggak didengerin gitu. Gitu. Iya betul. Iya Bu, terima kasih. Ini juga ada pertanyaan Bu terkait, kita pindah ke topik yang berikutnya ya. Dari Ibu Felicia dari Malang itu bertanya, kan tadi ada penyebutan tentang operasi plastik itu kalau sampai kecanduan itu sudah tidak wajar kayak begitu ya di salah satu pemaparan Ibu. Nah pertanyaannya beliau ini adalah kalau gitu kalau nggak sampai kecanduan nggak apa-apa ya Bu ya? Nah itu tadi. Jadi tetap, jadi gini ya, operasi plastik itu sudah masuk dalam kategori tindakan ekstrim, intinya begitu, gitu ya. Itu sudah masuk dalam tindakan ekstrim. Kenapa? Karena dampaknya juga itu, ya kita kita tidak bisa pungkiri, kita juga dengar ya ada yang bahkan dampak paling ekstrimnya bisa meninggal, gitu ya. Tapi bahwa operasi, kenapa itu tindakan ekstrim? Karena tindakan itu juga membutuhkan biaya yang besar, sangat besar, gitu ya. Jadi sebetulnya sebelum kita ke sana, gitu ya. Dan gini, tadi Bu Mary memberikan pertanyaan yang menarik. Kalau tidak sering, tidak apa-apa. Nah ini, sesuatu yang sering itu dimulai dari 1 kali dan 2 kali, gitu. Jadi itu jebakannya, itu trapnya. Jadi gini, saya sih punya ini saya sih bahwa operasi plastik itu bukan saya menilai semua operasi plastik negatif, tapi operasi plastik yang memang benar-benar dibutuhkan, misalnya dalam kasus cacat bawaan, ya, bibir sumbing mungkin, ya, mata juling, nah yang memang itu sangat ganggu pada citra tubuh, dan memang itu ada sebuah cacat bawaan, gitu ya, yang nggak bisa, gitu ya, dan itu ganggu, gitu ya, itu kan kalau nggak ganggu ya nggak usah, gitu ya, dan itu sangat mengganggu pada orangnya. Dan kebetulan keluarga juga memberikan dukungan, oke, ayo kita coba konsultasi dengan dokter dan itu aman, gitu ya, maksudnya dokternya ahli, gitu ya, dan ada sebuah ini nggak apa-apa Bu, itu bisa, itu apa persentase keberhasilannya ya dilakukan. Tapi kalau itu tidak kalau menurut saya itu bukan sebuah cacat bawaan kok, mending kita nggak ke sana sih, gitu. Kalau saya boleh mengimbau, kita tidak ke sana karena sekali 2 kali itu bisa, terus apalagi kalau berhasil ya. Kalau berhasil terus kita merasa itu, wah coba lagi deh yang lain, yaitu yang terjadi pada Hope. Hope dimulai operasi pertama dia lakukan pada umur 23 tahun. Kemudian dia 23 tahun itu dia cuma 2 kali, ya, di ceritanya Hope. Tapi kemudian pada umur 24 tahun dia melakukan 5 kali operasi lagi untuk macam-macam bagian tubuh yang lain. Begitu Bu Mary. Jadi kembali lagi ke social judgment ya Bu ya. Orang akan menilai apakah operasi plastiknya berhasil atau tidak biasanya kan dari bagaimana orang kemudian, kamu kok tambah cantik, hidungmu tambah mancung ya. Wah gini bagus lah, kayak gitu mungkin ya Bu ya. Ya, tapi menurut saya, kalau pendapat saya lebih baik tidak, gitu ya. Karena itu masuk dalam tindakan yang ekstrim. Gitu. Jadi tidak usah nunggu sampai kecanduan, lebih baik tidak. Jadi artinya kita aktifkan
kebersyukuran, gratitude, Betul. gitu ya. Betul, jempol Bu Mary. Itu yang harus kita tekankan pada orang-orang ya. Nah, Iya. pertanyaannya Bu, ada orang-orang, ini juga pertanyaan dari partisipan Bu. Cuman saya nggak bisa nyebutkan satu-satu karena banyak dan panjang ada curhatnya soalnya. Jadi Iya. gini, pertanyaannya adalah ketika seseorang ini dia sudah mendapatkan stigma negatif. Jadi artinya kayak tadi itu salah satunya menyebutkan bahwa anak ini atau remaja ini adalah korban bullying. Jadi artinya social judgment itu sudah terus menerus dari peersnya, dari teman pergaulannya itu dilontarkan berkali-kali sehingga dia ini bisa dikatakan sebagai korban bullying. Nah, bagaimana cara mengembalikan konsep dirinya dia supaya dia kembali cinta pada tubuhnya, kembali memiliki citra tubuh yang positif kayak gitu Bu. Baik, ini serius banget ini ya. Iya. Saya kalau sudah dengar kata bullying ini saya sudah gitu ya. Jadi gini, jadi kalau itu sudah menyangkut bullying, itu harus dua sisi, teman-teman, gitu ya, dua sisi, gitu ya. Tidak bisa hanya dari sisi anaknya kita kuatkan. Ya memang kita akan melakukan itu pasti. Tapi ini mereka masih anak-anak. Kok mereka? Kita aja kalau dibully setiap hari gitu ya, yang ngefek juga kan, gitu ya. Jadi bully ini tetap harus dipandang sebagai sebuah kasus bullying juga, gitu ya. Walaupun kita bicara citra tubuh, bahwa lingkungan ini harus diberesi juga, gitu ya. Entah bagaimana, apakah orang tua bisa bertemu, ya kalau ini orang tua tahu ini ya, diceritai anaknya dan orang tua tahu, ya saya harap gitu ya, orang tua ini ya, bersyukurlah jika anak itu mau cerita, karena anak saya pun pernah menjadi korban bullying Bapak Ibu, gitu ya, tapi saya bersyukur anak saya cerita, gitu. Ya, jadi bersyukurlah Bapak Ibu jika anak Bapak Ibu itu mau cerita, bahwa dia menceritakan problemnya di sekolah, apalagi kasus bullying ini. Jadi bila cerita itu sudah keluar, segeralah Bapak Ibu untuk ke sekolah, gitu ya, untuk membicarakan ini, gitu ya, dengan ibu guru, gitu ya, dengan Bapak Ibu guru, ya intinya problem bullyingnya sendiri ini harus diberesi, gitu. Nggak bisa kita menguatkan dari rumah anak kita kuatkan gitu aja tapi tetap di sekolah dia dapat nggak bisa gitu ya. Anak kita belum sehebat itu kayak gitu ya untuk bisa menahan, karena memang penelitian menunjukkan bahwa ejekan atau sindiran ya itu juga bisa masuk bullying ya. Ejekan atau sindiran itu bisa menimbulkan pengalaman emosional yang besar gitu ya, dampaknya pada anak-anak gitu ya. Dan kalau itu dari teman sekolah, bayangkan setiap hari, mungkin saja nggak cuma dari satu orang, dari beberapa orang, betapa besarnya itu gitu ya. Jadi intinya Bu Mary, problem bullying harus dibereskan gitu. Problem bullying harus dibereskan, nah ya itu harus diselesaikan juga gitu ya, sambil kita juga menguatkan anak kita, gitu ya, yaitu tadi dengan tips-tips yang saya berikan bahwa itu tadi bahwa komentar orang itu ada gradasinya, gitu ya, yang negatif, yang yang itu sifatnya hanya merendahkan dirimu, sudah kamu nggak usah pikirin gitu ya. Tapi gini juga, ini ekstrim ya, seandainya ekstrim, gitu ya, seandainya ekstrim. Misalnya tadi sudah berusaha membereskan dengan pihak sekolah, tapi kayaknya kok susah, gitu ya. Dan anak kita tertekan sekali. Ya, ekstrimnya mungkin ya perlu dipindahkan. Kalau, gitu ya, ini ekstrimnya. Tapi kalau yang saya alami pengalaman pribadi saya, pihak sekolah luar biasa. Ya, kooperatif sekali, bisa melakukan tindakan penyelesaian yang tidak kentara, sehingga kemudian anak saya jadi PD lagi, seperti itu. Jadi itu tergantung pihak sekolahnya gitu ya. Nah ini makanya ada guru juga di sini. Jadi kalau guru mendapatkan informasi dari orang tua, mohon gitu ya didengarkan dan mohon segera diselesaikan, karena bullying ini luar biasa dampaknya gitu ya. Dan untuk anak kita pun kita bisa
berikan kepercayaan diri itu bahwa yang melakukan itu pun tidak semua temannya, hanya beberapa, tapi itu akan sangat terbantu jika teman-teman yang melakukan bullying itu berhenti. Itu akan sangat terbantu. Begitu. Iya, terima kasih Bu Monik. Ini ada tanggapan Bu terhadap diskusi kita yang segmen ini gitu ya. Ada yang justru menanyakan begini, ketika bullying itu malah dilakukan oleh orang tua lalu bagaimana? Jadi artinya parental bullying. Kalau saya dulu pernah berbicara tentang terkait dengan bullying, itu memang ada istilahnya itu parental bullying. Jadi tanpa sadar orang tua ini justru yang melakukan bullying gitu ya. Bullying itu kan konsepnya ada yang merasa dipaksa gitu kan, ada yang merasa tertekan dan ada yang pihaknya powerful untuk menekan itu kan begitu. Nah ini terjadi konsep seperti itu gitu. Lalu bagaimana kalau begini? Iya. Ini pertanyaan dari Lawer Pekanbaru Bu. Kritis Bu. Iya, ya gimana ya? Ini orang tuanya ya harus apa ya sadar gitu ya gimana gitu ya bahwa bayangkan orang tua juga adalah sosok yang hidup bersama anak setiap hari, setiap saat, apalagi stay at home gini gitu ya. Ya tidak bisa gitu ya. Orang tua harus menyadari itu. Nah, karena itu memang, nah ini saya bersyukur sekali. Sekolah-sekolah ini sekarang sudah banyak sekolah, khususnya di sekolah anak saya sudah gencar melakukan parenting, gitu ya. Parenting. Bahwa memang kan, ya itu tadi ya, yang sering kita dengar ya, selorohan, tidak ada sekolah untuk menjadi orang tua, kan gitu ya Bu Mary. Jadi kadang-kadang orang tua itu juga melakukan bullying tanpa sengaja, tanpa sadar, gitu ya, tanpa tahu bahwa itu bullying. Ya. Jadi ya, memang orang tua itu perlu sadar bahwa itu bullying. Nah, dari mana orang tua itu tadi ya, perlu ada yang memberitahu seperti itu Bu Mary. Jadi intinya ya, parental apa ya dari orang tuanya ini yang harus berhenti melakukan bullying. Nah, tapi sekarang bagaimana caranya ya? Mungkin pihak sekolah juga bisa ikut membantu melalui parenting seperti itu. Jadi orang tua bisa dibekali gitu ya bahwa oh ternyata ya dalam benak orang tua kan loh anak-anakku sendiri Allah nggak mungkin sakit hati itu mungkin dalam Allah anak kecil nggak mungkin baper tapi kan ternyata tidak seperti itu. Nah itu yang orang tua perlu disadarkan bahwa anak bisa saja mempersepsi secara berbeda seperti itu Bu. Iya saya setuju Bu. Jadi memang kalau ketika masalah ini menjadi ada bullying, ada konteks bullying, maka memang perlu kolaborasi dari berbagai pihak gitu ya. Penanganannya tidak lagi cukup hanya dari satu sisi atau role model seperti yang tadi dicontohkan oleh Bu Monik gitu. Tidak bisa Bu. Iya. Jadi ada proses konseling yang kemungkinan akan membutuhkan konseling family juga gitu ya, konseling keluarga. Jadi perlu keterlibatan langsung dari orang tua. Iya, dan kalau orang tuanya sadar Bu Mary, ini kan tadi kalau orang tuanya nggak sadar, disadarkan melalui parenting di sekolah. Kalau orang tuanya sadar, ya orang tuanya bisa konseling. Ini kan banyak psikolog juga gitu ya. Jadi perlu gitu ya untuk orang tua tahu, yaitu tadi isi dan cara. Mungkin isinya bagus, tapi kalau caranya cara-cara membuli gitu ya, nah nggak kena juga kok gitu ke anak. Tapi memang tantangan terbesar guru Bu, saya dulu pengalaman jadi guru BK di sekolah itu juga gitu. Tantangan terbesar adalah menyadarkan orang tua. Itu agak susah. Kalau orang tuanya pingsan ini memang agak susah Bu. Ini ada tanggapan satu lagi ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir yang akan saya bacakan karena waktunya juga sudah sempit sekali gitu. Ini dari pertanyaan dari Elok Kartikasari. Dia bertanya, bagaimana jika udah telat? Maksudnya dia udah kecanduan operasi bagian tubuhnya. Padahal sudah diberikan masukan banyak orang bahwa dia lebih cantik sebelumnya. Dan masukan dari orang lain tentang lebih cantik sebelumnya justru membuatnya semakin pengen memperbaiki bentuk tubuhnya. Dan hal tersebut mendapatkan dukungan dari keluarga untuk operasi plastik gitu. Oke, ya. Ya Bu Mary, terima kasih Elok sudah sharing gitu ya. Oke, ya memang ini ya. Jadi sebetulnya tadi ya saya ngomong ya, operasi plastik itu tindakan ekstrim. Kenapa? Bersyukurnya itu mahal di satu sisi gitu ya. Jadi nggak semua kita mau coba-coba itu gitu ya. Tapi memang di sisi lain jika mendapatkan dukungan dari keluarga ini gitu ya yang itu jadi godaan lagi gitu ya buat kita. Menurut saya harapan saya sih ya, harapan saya ini
Bu Elo ini bisa, ya harapannya dengan mengikuti ini ya mungkin itu tadi. Jadi saya sebetulnya ada ini Bu Mary yang nanti di akhir, tapi saya sampaikan di sini aja ya Bu Mary. Ya boleh Bu. Ada ingin ya sekaligus merangkum gitu ya, bahwa kita perlu belajar untuk lebih mensyukuri gitu ya apa yang sudah Tuhan berikan pada diri kita gitu ya, baik itu kelebihan dengan segala kelebihan dan kekurangannya, karena Tuhan tidak mungkin salah, intinya gitu ya, itu kita yakini semua agama apapun gitu ya, Tuhan tidak mungkin salah, Tuhan menciptakan kita seperti ini, kita perlu syukuri. Itu pertama gitu ya, mensyukuri gitu ya. Dan yang kedua adalah memelihara, merawat gitu ya. Jadi kita sudah bersyukur nih gitu ya, tapi kita kan dalam proses hidup ini kita bisa ada proses aging nih gitu ya, kita bisa juga yang tadinya langsing, kok mungkin saya jadi bertambah, mungkin tadi ya di slide saya karena habis melahirkan. Nah, kita harus berusaha untuk merawat, memelihara, gitu ya. Kalau memang bisa mengembalikan kondisi lebih baik, kita lakukan. Kita bisa meningkatkan memperbaiki kondisi yang kurang baik, juga dengan berolahraga, dengan menjaga makan, kita lakukan. Nah, pada kondisi Bu Elo ini kan sudah terjadi ini gitu ya, sudah terlanjur melakukan beberapa kali operasi bedah plastik. Nah, intinya ini untuk operasi bedah plastik yang lain gitu ya, untuk mengubah bagian tubuh yang lain semoga bisa sudah dihentikan. Tapi yang saya tidak tahu Bu Mary, ini memang saya sering beberapa kali dengar ada sudah terlanjur tanam apa mau dikeluarkan. Nah, itu mungkin gini Bu Elo, mungkin bisa seandainya untuk mengembalikan ke kondisi yang sebelum operasi, mungkin bisa berkonsultasi dengan dokter. Saya tidak paham, karena saya juga tidak tahu. Kalau benda-benda yang ditanamkan pada tubuh kita itu dalam jangka panjang efeknya seperti apa, seandainya ada kesadaran untuk udah deh dibuang aja gitu ya dari tubuh kita, itu harus berkonsultasi kepada dokter. Tapi seandainya konsultasi dengan dokter mengatakan bahwa mau benda itu yang sudah kadung ada pada tubuh kita itu tetap ada atau dikeluarkan, itu enggak ngefek gitu ya, enggak ngaruh ke kesehatan kita. Itu keputusan Bu Elo untuk membiarkan itu, atau gitu ya, atau kalau itu sangat mengganggu kepercayaan diri Bu Elo, ya bisa maksudnya kondisinya lebih baik lagi. Tapi sekarang gini loh, kita belajar dari hope lagi ya, bahwa sampai kapan gitu ya, karena problemnya bukan pada penampilan tapi pada citra tubuh kita. Kembali lagi gitu ya, sampai kapan kita akan merasa puas. Jadi menurut saya, seandainya yang sudah terjadi saat ini itu tidak berdampak, berdasarkan konsultasi dengan dokter, enggak kok, itu enggak bahaya, itu aman, stop aja menurut saya gitu ya, stop aja, kita tidak lagi melakukan operasi lagi, karena itu ya gitu, efeknya adalah kecanduan itu tadi. Sampai kapan kita mau terus mengandalkan operasi seperti itu? Begitu Bu Mary. Ya, terima kasih Bu Monik. Dengan demikian maka sesi untuk hari ini saya tutup. Saya mohon maaf sekali untuk beberapa pertanyaan yang mungkin tidak bisa dibacakan secara detail. Barusan juga ketika Bu Monik menutup, ada yang masih memasukkan pertanyaan, itu sudah saya save dan saya nanti akan merekam untuk saya kirimkan ke Bu Monik dan akan dijawab oleh Bu Monik dan saya upload di Google Drive yang linknya akan kami tayangkan setelah kita foto bersama, Bapak Ibu. Jadi ini adalah sesi di mana kita akan foto bersama. Silakan mulai menyalakan webcamnya, karena panitia yang akan memfoto, kalau tadi yang sudah pengalaman di sesi pertama langsung sudah siap ini, langsung webcamnya nyala semua gitu, sudah langsung dandan gitu ya,
rambutnya dari diuntel-untel gitu ya, jadi diurai kayak gitu ya. Nah ini panitia akan memberikan apa-apa gitu, 1, 2, 3 harus berapa gitu ya. Silakan Kak Adian. Ya, terima kasih Cemeri. Ya, silakan dipasang ekspresi dan posisi sebaik mungkin. Kita abadikan momen ini. Ya. Oke, 1, 2. Oke, silakan ditahan dulu. 1, 2. Oke, 1, 2. Baik, ya sudah selesai. Ya, terima kasih. Silakan ditayangkan linknya, panitia, untuk bisa akses materi hari ini. Mohon maaf untuk yang tadi sesi 1 memang tidak bisa langsung karena kami kan harus mengecek dulu satu-satu dari peserta yang bertahan sampai akhir gitu. Jadi nanti linknya bisa diambil di sini untuk sesi 1, kemudian sesi 2, dan ini di link ini nanti akan ada materi dan ada PPT dalam bentuk PDF, dokumentasi foto, dan juga jawaban dari Bu Monik untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kita bahas di segmen sesi kedua hari ini. Mungkin saja dari pertanyaan Bapak Ibu dan rekan-rekan. Nanti kami akan mendesain sebuah webinar lagi gitu Bu Monik, semoga tidak keberatan gitu ya jadi pemateri lagi kalau nanti ada request tambahan gitu dari peserta. Ya. Siap ya Bu ya? Mari siap. Iya, terima kasih Bu Monik. Itu ada link evaluasi juga, jadi mohon bantuan dari Bapak Ibu dan rekan-rekan untuk mengisi evaluasinya demi perkembangan dari informasi dan materi yang bisa kami sharingkan kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai bertemu pada sesi webinar yang berikutnya. Terima kasih Bu Monik. Salam Terima sehat, kasih Bu Mary, terima kasih semuanya. Selamat siang.